Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Hasan, NPM 1320211027, kelas AB5 mata kuliah pengantar Corporate Governance, Prodi S1 Administrasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Sutrisno MIP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Langsung pembahasan untuk tanggapan saya mengenai penerapan GCG di perusahaan koperasi dan BUMN. Pertama, untuk perusahaan koperasi kita dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pasal yang menjadikan dasar berdiri dan berkembangnya koperasi di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Agar koperasi dapat berkembang dengan baik, maka perlu adanya suatu tata kelola organisasi yang baik atau good corporate governance yang bisa disingkat GCG. Untuk dapat memiliki tata kelola yang baik, maka dalam mengelola koperasi harus ada yang namanya transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan organisasi yang baik. Penelitian ini akan coba mengamati apakah koperasi telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik, good corporate governance. Penelitian dilakukan pada koperasi pegawai di Surabaya dengan menggunakan pendekatan research and development dan analis dan data deskriptif. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa prinsip transparansi memperoleh indeks 3,25 dapat dilaksanakan dengan baik yang ditunjukkan dengan pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP selama 8 tahun belakangan. Prinsip independensi memperoleh indeks 3,71 cukup terwujud dalam pengelolaannya. Prinsip akuntabilitas dengan indeks 3,00 dapat terlaksana dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Visi misi dan tujuan berdirinya koperasi yang kesemuanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Aturan tersebut dilaksanakan dan dikondisikan sesuai kondisi koperasi. Prinsip responsibilitas dengan indeks 2,71 juga dapat terlaksanakan dengan baik dengan adanya ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang merupakan bagian dari tanggung jawab pengurus maupun anggota koperasi dalam pelaksanaan tugas. Prinsip kewajaran serta kesetaraan dengan indeks 3,43 terlaksanakan dengan baik. Tidak ada perlakuan diskriminasi karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Badan usaha milik negara BUMN merupakan pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional. BUMN telah memberikan andil besar dalam menopang keuangan negara maupun dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja BUMN secara komprehensif dan optimal, maka pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola perusahaan dengan menerapkan good corporate governance. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah cukup responsif dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 Ayat 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha milik Negara Nomor Kep 117 M/MBU 2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek good corporate governance pada badan usaha milik negara BUMN yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance pada badan usaha milik negara. Oke, baik, terima kasih. Itulah sedikit pendapat saya mengenai tentang tanggapan penerapan GCG di perusahaan koperasi dan BUMN. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, nantinya ini saya akan upload di channel YouTube saya dengan nama Febrianto Hasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.